Pangeran Adipati Sepuh, Adipati Ponorogo kelima. Pangeran Adipati Sepuh merupakan Adipati kelima Ponorogo Kota Lama. Ia menggantikan kedudukan ayahnya, Pangeran Sedokaryo, yang meninggal dunia karena sakit. Pangeran Adipati Sepuh merupakan anak pertama dari Pangeran Sedokaryo. Maka, sebagai putra dari Adipati Ponorogo yang akan menggantikan kedudukan ayahnya, Pangeran Adipati Sepuh ini sengaja telah dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi adipati kelak. Oleh karena itu, Pangeran Adipati Sepuh dididik dengan baik sehingga estafet kepemimpinan yang berlangsung akan mengalami perubahan yang baik. Pangeran Sedokaryo menyadari hal itu dengan melakukan kaderisasi sejak Pangeran Adipati Sepuh kecil. Salah satu upaya kaderisasi tersebut melibatkan anaknya dalam urusan-urusan pemerintahan. Maka setelah putranya, Pangeran Adipati Sepuh dewasa, siap menerima tampuk pimpinan dan siap menjalankan amanah mengabdi kepada masyarakat. Maka dari itu, ketika Pangeran Sedokaryo saat sakit dan wafat secara tiba-tiba, ketika proses pembangunan makam Raden Djoko Piturun yang tidak lain adalah cangga dari Pangeran Adipati Sepuh, Pangeran Adipati Sepuh tidak memerlukan waktu lama dalam proses adaptasi kepemimpinan saat menjabat Adipati Ponorogo, karena memang sejak kecil telah dipersiapkan oleh ayahnya. Pangeran Adipati Sepuh menjabat sebagai pemimpin Kadipaten Ponorogo sekitar tahun 1568 hingga tahun 1586 atau pada era Kesultanan Panjang. Semasa menjabat adipati, banyak perubahan yang ia lakukan guna memajukan tata kota Ponorogo maupun mensejahterakan rakyat Ponorogo. Kebijakan Pangeran Adipati Sepuh antara lain, ia memindahkan istana yang lama yang semula berada di Dusun Tinggen yang berasal dari atas setinggil, artinya tanah yang tinggi menuju ke tempat yang baru. Sekarang masuk desa Setono yang berasal dari kata istana. Istana yang baru menghadap ke arah selatan dan di depan alun-alun terkena jalan besar ke arah selatan mengarah ke Jeruk Sing. Untuk melengkapi fasilitas yang baru, maka Pangeran Adipati Sepuh juga membangun sarana peribadatan masjid yang lokasinya berada di sebelah barat alun-alun. Untuk menandai berdirinya Masjid Agung baru, ditandai dengan prasasti batu Condro Sengkolo Memet yang bertuliskan angka 1560 dan beberapa hiasan gambar yang menyiratkan arti tertentu. Berdirinya sebuah masjid agung lama ini sebagai upaya Adipati membangun jiwa rohani masyarakat. Karena masjid merupakan faktor penting dalam membangun sebuah peradaban umat muslim. Di masjidlah selain sebagai tempat beribadah, juga sebagai tempat madrasah kaderisasi umat. Masjid tersebut sekarang terkenal dengan sebutan Masjid Agung Kauman Lama. Namun demikian, karena sekitaran Masjid Agung dahulu dinamakan Kauman atau akronim dari kaum beriman, karena banyaknya masyarakat yang gemar memakmurkan masjid. Pada sisi barat Kauman terdapat tempat tinggal para patih Kadipaten Ponorogo, sehingga masyarakat menyebut tempat tersebut sebagai Kepatihan, sehingga dinamakan Desa Patihan. Selain Masjid Agung Kota Lama, dari sektor perekonomian, maka pemerintahan membangun pasar, 'Pasar' 'sebagai sentra perdagangan pada waktu itu. 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 'Pasar'
Pasar tersebut sangat ramai pada hari Pon, sehingga pasar tersebut dinamakan Pasar Pon atau lebih dikenal dengan sebutan Sarpon. Tata kelola demikian mirip dengan konsep-konsep kerajaan seperti Mataram. Pada sisi selatan, perempatan alun-alun terdapat gardu pantau sebagai tempat istirahat para pejalan kaki atau juga digunakan sebagai tempat memantau keamanan. Di dalam gardu terdapat kentongan sebagai alat komunikasi masyarakat. Kentongan tersebut dinamakan Kiai Geger. Nama tersebut karena kentongan dipukul lebih awal, kemudian diikuti kentongan lainnya. Kentongan Kiai Geger tersebut hilang pada tahun 1837 Masehi bersamaan dengan perpindahan kota lama menuju kota baru. Pangeran Adipati Sepuh juga membangun rumah penjara yang lokasinya berada di depan kadipaten sebelah timur, yang terbuat dari semen beton sehingga bangunan lebih kuat. Pangeran Adipati Sepuh sengaja membuat konsep bangunan kuat besar di kota alun-alun. Hal ini sebagai tanda peringatan kepada masyarakat agar menjauhi dari perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah. Pangeran Adipati Sepuh ini memiliki beberapa putra. Salah satu putranya diambil menantu oleh Sultan Panjang, Prabu Wijaya atau Joko Tingkir. Pangeran Adipati Sepuh wafat dan dimakamkan di Pesarean Setono.